kali ini kita ngobrol santai dengan salah satu tokoh masyarakat di Tegal Timur. Namanya adalah Pak Ibnu. Beliau adalah aktivis sosial yang menjadi salah satu elemen di sebuah lembaga swadaya masyarakat. Selain itu dia juga banyak berkiprah kepada masyarakat, membantu kaum lemah, membantu kaum yang terzolimi dari sisi ketidakadilan. Kali ini kita akan ngobrol mengenai apa sebetulnya sih persoalan masyarakat yang sering muncul atau yang sering dikeluhkan, atau persoalan masyarakat yang sering beliau terima, beliau tampung, beliau selesaikan secara parsial maupun secara makro. Kira-kira demikian. Satu hal lagi adalah kalau melihat dari sebuah persoalan tatanan masyarakat wilayah Tegal Timur itu, berdasarkan data yang ada adalah wilayah kecamatan yang juga memiliki problem yang cukup banyak juga ya Pak ya, di Tegal Timur. Betul. Tadi kita awal itu secara lingkungan hidup sudah berbicara soal adanya ancaman abrasi yang menggerus kawasan pesisir ya, utamanya adalah di tempat wisata Pantai Pulau Kodok. Meskipun saya sebagai orang media itu sudah beberapa kali melihat, bahkan saya sendiri turun tangan untuk bisa membantu masyarakat untuk mengatasi abrasi itu, tetapi berdasarkan dialog itu tidak hanya melulu kepada proses pencegahan ya Pak. Iya, betul. Bahwa di situ itu sudah muncul sebuah persoalan, air lautnya sudah semakin mendekat ke daratan, di mana di situ banyak UKM atau warung-warung yang mengandalkan hidupnya dari keramaian tempat wisata itu. Betul, ya Pak. Iya. Sementara dalam hal ini pihak pemerintah daerah terkesan dalam tanda kutip adalah setengah ya Pak menyelesaikan. Iya. Sementara itu belum ada pergerakan. Betul. Sementara yang lain adalah elemen masyarakat atau misalnya adalah hasil pemilihan pemilu 2019 kemarin, nampaknya belum ada ya Pak tindakan real untuk belum ada yang nyata menyelesaikan persoalan itu. Nah, kita ngobrol santai. Yang pertama kita akan mengulik sebetulnya sampai seberapa jauh Pak kekhawatiran masyarakat terhadap abrasi yang saat ini itu sedang diresahkan. Mungkin sama rob juga ya Pak di daerah situ ya. Iya. Ya, ini kalau musim gelombang timur atau gelombang barat itu kan gelombang sangat tinggi. Jadi itu setambah hari tambah bulan itu pasir-pasir tergerus kembali ke laut. Jadi akhirnya kan terjadi abrasi laut yang sangat mengancam tempat wisata tersebut, mulai dari Pulau Kodok, Batam Sari itu mulai terancam Pak. Jadi harapan kami dari bapak-bapak yang di atas bisa membantu kami untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Pak, kalau boleh tahu Pak, tingkat kekhawatirannya itu warga yang ada di sekitar situ, kemudian mempengaruhi dari siklus pendapatan, itu sampai sejauh mana Pak tingkat kekhawatiran warga apabila itu tidak ditangani dengan segera? Ya sangat khawatir. Misalnya musim barat atau ada gelombang laut yang tinggi, itu kita sudah tidak bisa apa-apa Pak. Otomatis karena warung tidak bisa dibuka, pendapatan kita 0% ya, karena tidak ada wisata yang datang, ya kita compang-camping lah kehidupan seperti itu. Sudah nggak pada sampai kekhawatiran yang memungkinkan bahwa itu mengancam jiwa, setidaknya itu ada ancaman bencana di sekitar daerah yang dimaksud dengan abrasi itu Pak? Kalau mengancam jiwa sih saya rasa tidak. Tapi kalau mengancam ekonomi warga pasti, sangat pasti itu. Nah, dan selama ini kan tindakan-tindakan dari bapak-bapak yang di atas kan belum ada yang nyata gitu. Jadi harapan kami itu tolonglah dipikirkan supaya kami orang-orang yang di bawah ini
dan saya sebagai aktivis dari salah satu LSM menghimbau untuk bantuannya sesegera mungkin, Pak. Oke. Pak, sejauh ini apa ini Pak upaya yang sudah dilakukan oleh masyarakat sekitar, baik secara mandiri misalnya dengan iuran bergotong royong misalnya, atau mengajukan proposal, atau meminta kepada pemerintah daerah, provinsi, pusat. Sejauh ini yang Bapak ketahui apa yang upaya yang sudah mereka lakukan tanpa dikawal oleh lembaga tertentu? Mandiri, Pak. Mandiri ya, tambal sulam. Misalnya ada pasir tergerus, kini orang-orang tersebut berusaha mencegah dengan cara dikasih pagar bambu atau dia ke bendung pakai batu bata, pasir yang ditempatkan di waring bahasa Tegalnya ya, bahasa kita itu karung gitu. Oke. Pak, kemudian kan ini ada kalau dalam hal penanganan solusi, sepengetahuan saya itu ada beberapa yang diprioritaskan. Yang pertama itu dalam menangani sebuah abrasi atau ancaman air laut ke daratan, yang pertama adalah pembangunan breakwater ya Pak. Betul. Yang kedua adalah proses pencegahan dengan penanaman mangrove. Betul. Yang ketiga adalah melakukan pagar bumi atau perlindungan di sekitar area dengan membangun infrastruktur yang ada di tepi-tepi pantai, tentu saja dengan konstruksi yang berbasis air ya Pak ya. Iya. Yeah. Nah, dari sekian kebutuhan prioritas, menurut Bapak itu apa yang bisa didahulukan oleh kepada mereka? Untuk pencegahan pertama, saya rasa itu sebaiknya sepanjang bibir pantai itu dikasih batu. Dikasih batu itu untuk pertahanan pertama, dan setelah itu baru kita bisa ke penanaman mangrove. Karena tanpa itu otomatis walaupun kita tanam mangrove, mangrove-nya pun ikut hanyut kena air. Ya, Pak, selama ini stakeholder misalnya kelurahan, kecamatan, atau dinas lingkungan hidup, sejauh ini intensitas perhatiannya yang Bapak tahu sejauh mana Pak? Apakah ada kunjungan, ada proses pendataan, atau misalnya ada diskusi dengan masyarakat mengenai hal ini? Belum pernah saya dengar. Belum. Untuk sementara ini belum pernah saya dengar. Gitu ya. Oke, itu salah satu persoalan yang terjadi di salah satu wilayah Tegal Timur, di mana mungkin bahwa di situ ratusan masyarakat ya Pak, yang bergantung hidupnya kepada UKM yang berdiri di sepanjang pantai itu ya Pak. Betul. Apabila itu tidak segera ditangani, ratusan warga itu terancam secara ekonominya. Karena yang pertama pengunjung takut masuk ke situ, yang kedua infrastruktur bangunan warung itu juga rawan roboh, dan tentu saja aset UKM mereka itu akan mati. Ketika mati, maka secara otomatis terancam pengangguran. Yang berdampak kepada masyarakat. Itu salah satu hal yang menjadi perhatian di wilayah Tegal Timur. Demikian sobat, ngobrol bareng Bambang Mujiono bisa menggali persoalan yang ada di masyarakat untuk bisa dapat atensi dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini. Setidaknya kita bisa membangun bersama untuk bisa lebih menangani persoalan secara bersama-sama, tentu saja dengan sebuah prosedur yang dilegalkan oleh pemerintah.